ini ibadah dipimpin oleh Kak Yoska, Kak Okta, Kak Fri, dan Kak Sheila nanti yang akan membawakan firman Tuhan. Dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesehatan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang marak ya Tuhan Yesus, yaitu penyakit COVID. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kami anak-anak-Mu, orang tua kami Tuhan Yesus, lindungi juga kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya kami Tuhan Yesus dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, supaya lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan satu buah lagu pujian, yaitu Jalan Serta Yesus. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak harap adik-adik yang ada di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya di sisinya masing-masing. Dan untuk mempersiapkan hati kita, mari sama-sama kita menyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Sela. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan buku catatannya dan Alkitabnya ya. Sudah disiapkan? Nah kalau sudah, mari kita satukan hati kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga anak-anak-Mu ini dapat berkumpul di hadapan-Mu. Sebentar lagi anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman-Mu serta mempelajarinya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai sehingga anak-anak-Mu ini dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita ambil Alkitab kita buka Perjanjian Baru dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 hingga yang ke-5. Kakak ulangi, dari Perjanjian Baru 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 hingga yang ke-5. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 hingga yang ke-5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian indah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Nah adik-adik, kakak akan menyampaikan sebuah cerita dari Tuhan Yesus tentang kasih. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita ada seorang yang sedang berjalan sendirian di sebuah kota. Tetapi di tengah perjalanannya, ia dihadang oleh beberapa orang perampok. Dan perampok-perampok itu mengambil barang-barang yang dimiliki oleh orang itu. Walaupun orang itu sudah mencoba melawan, tetap saja tenaga orang itu akan kalah dengan jumlah perampok yang sangat banyak. Para perampok itu kemudian lari, meninggalkannya dalam keadaan luka-luka dan tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, lewatlah seorang imam yang biasa mengajar di tempat orang beribadah. Ketika imam tersebut melihat ada seorang yang tergeletak di pinggir jalan, imam tersebut segera pergi menjauh dan meninggalkannya. Dan tak lama kemudian, hal yang sama terjadi pula. Ada seorang Lewi yang biasa bertugas di Bait Allah sedang berjalan hendak menuju ke Bait Allah. Seketika ia melihat terdapat orang tergeletak di pinggir jalan dengan luka yang sangat banyak dan tidak berdaya. Akan tetapi, ia juga menghindar dari orang tersebut dan meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, datanglah seseorang yang berasal dari Samaria, yang mana merupakan daerah yang tidak disukai oleh banyak orang karena dianggap orang-orang Samaria itu orang yang jahat. Ketika orang Samaria tersebut melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan dengan banyak luka, orang Samaria tersebut cepat-cepat turun dari keledainya dan menolong orang itu. Kemudian orang Samaria itu mengangkat
orang yang sakit itu ke atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan dan membayar seluruh biaya penginapan orang itu. Nah, adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus tadi, siapa sih orang yang baik? Siapa? Ya, betul, orang Samaria. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa orang Samaria itu mau menolong orang yang terluka tersebut? Ada yang tahu? Nah, jawabannya karena orang Samaria itu tahu bahwa Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa memandang apapun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah mengajarkan bahwa saat kita mengasihi orang lain, maka seperti itu jugalah kita mengasihi Tuhan Allah. Maka dari itu, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun dan kapanpun, khususnya kepada orang yang sedang merasa kesusahan. Kita tidak boleh membanding-bandingkan mana orang yang mau kita kasihi maupun tidak kita kasihi. Kita perlu mengasihi semua orang secara rata dan secara adil seperti Tuhan mengasihi murid-muridnya. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27 yang akan kakak bacakan. Kakak ulangi dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dengan firman tersebut Tuhan telah mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh memandang sesama kita secara pilih-pilih, melainkan kita harus mengasihi sesama kita secara adil dan merata. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Allah. Imam dan orang Lewi itu adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Mereka rajin mendengarkan firman Tuhan, bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kasih yang sejati itu bukan hanya mengatakan hal baik, tetapi yang terutama adalah melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kasih harus selalu ada di dalam setiap perbuatan maupun pekerjaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita melakukan kasih, maka kita sudah menunjukkan bagaimana kita mengasihi sesama dan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sedemikian indah renungan kita tentang kasih. Sebelum kakak mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi satu buah pujian berjudul kasih. Ayo adik-adik berdiri. Nah adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan satu buah lagu berjudul kasih. K-A-S-I-H
Nah, adik-adik bisa duduk kembali ya. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, kasih itu sabar dan kasih itu penyayang sesama teman. Maka dari itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu menerapkan kasih itu di dalam hati kita masing-masing. Kita perlu sabar dan kita perlu menyayangi teman kita maupun keluarga kita. Nah, adik-adik, sebelum menutup renungan, kakak akan memberikan tugas bagi adik-adik kelas balita dan kelas kecil bisa mengumpulkan foto pada saat melakukan live streaming pada pagi hari ini ya. Dan untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar bisa mengumpulkan kartu ucapan bertemakan kasih. Nah, tugasnya kakak tunggu sampai jam 5 sore ya adik-adik. Baik adik-adik, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini telah mendengarkan dan mempelajari tentang kasih. Kiranya Tuhan berkati, agar kiranya kasih itu dapat dijalankan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini dalam hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkati juga anak-anak-Mu ini dalam kegiatannya. Kiranya Tuhan sertai dan berkati agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan berkati juga anak-anak-Mu ini agar dapat setia dalam menjalani segala kegiatannya seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Shalom. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Marcella. Dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Okta. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita doa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari sama-sama kita menyanyikan Di Sini Aku Bawa Tuhan. Kita sekarang sudah di penghujung ibadah kita, dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak mau mengajak sekali lagi adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Yesus Pokok dan Kita Caranya.
Nah, untuk menutup ibadah kita, marilah kita berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah disampaikan dapat kami lakukan Tuhan Yesus dengan baik di kehidupan kami hari lepas hari. Dan lindungi juga kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, sehingga kami memiliki kerinduan Tuhan Yesus untuk selalu beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kakak-kakak, tidak terasa ya ibadah kita sekarang sudah selesai. Dan adik-adik jangan lupa untuk beribadah kembali di channel YouTube ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Baca kitab suci